Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulima Balarum dengan NIM 62114221110, Prodi Ilmu Keolahragaan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Fondasi Komunikasi, Memahami Proses Penyampaian Pesan dalam Olahraga. Apa itu komunikasi? Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan mencapai pemahaman yang sama. Di dalamnya ada proses sampai pesan itu benar-benar dipahami oleh penerima. Contoh dalam olahraga, ketika pelatih memberi instruksi taktik sebelum pertandingan dimulai, itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Nah, di dalam dunia olahraga sendiri, komunikasi ini terjadi di berbagai arah. Bisa di antara pelatih dengan atlet, atlet dengan atlet, saat di lapangan, antara wasit dengan pemain saat memimpin pertandingan, sampai antara pihak manajemen tim. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi, ada 6. Yang pertama ada komunikator. Ini adalah pihak yang mengirim pesan. Yang kedua ada pesan itu sendiri, yaitu informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada media, yaitu cara atau saluran pesan itu disampaikan, bisa verbal, bisa lewat isyarat, atau sebagainya. Dan yang keempat ada komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Yang kelima ada efek, yaitu dampak yang ditimbulkan setelah pesan diterima. Dan yang terakhir ada feedback atau umpan balik, respon yang diberikan oleh penerima pesan. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan. Penerapan keenam unsur itu tadi, seperti komunikatornya adalah pelatih. Pesan yang disampaikan misalnya strategi menyerang zona defense lawan. Media yang digunakan bisa secara verbal atau lewat papan taktik saat time out. Komunikasinya tentu saja atlet atau pemain di lapangan. Efeknya, atlet jadi memahami strategi yang diberikan, dan feedbacknya terlihat ketika atlet mengangguk atau dengan tanda isyarat mengerti, lalu benar-benar menerapkan strategi tersebut saat bermain. Jadi, selanjutnya ada 3 model komunikasi. Yang pertama ada model Laswell yang fokus pada alur pesan dan efek yang akan ditimbulkan. Yang kedua ada model Sound Behavior yang lebih menyoroti komponen teknis dalam komunikasi, termasuk gangguan noise. Dan yang ketiga ada model Scrum yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah dan feedback. Ketiga ini akan membantu kita memahami bagaimana sebenarnya pesan itu diproses dan dari pengirim sampai penerima. Yang selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam olahraga. Di sini saya menuliskan ada 4 fungsi utama. Yang pertama, fungsi informasi, misalnya menyampaikan jadwal pertandingan, perubahan strategi, atau aturan permainan. Yang kedua ada fungsi edukasi, seperti mengajarkan teknik dasar, memberikan evaluasi performa, atau arahan perbaikan teknik kepada atlet. Dan yang ketiga ada fungsi persuasi. Ini biasanya muncul dalam bentuk motivasi sebelum bertanding, misalnya kalimat penyemangat seperti kalimat kalian pasti bisa menang, kalian pasti bisa juara. Dan yang terakhir ada fungsi hiburan. Selanjutnya ada hambatan komunikasi atau noise. Namun di dalam prakteknya atau di lapangan komunikasi tidak selalu berjalan mulus. Ada yang namanya noise atau hambatan dalam komunikasi. Dan ini sangat sering terjadi dalam dunia olahraga. Ada 3 jenis hambatan utama. Yang pertama ada hambatan fisik, seperti kebisingan stadion, cuaca buruk, atau jarak yang terlalu jauh antara pelatih dan pemain. Dan yang kedua ada hambatan psikologis, seperti tekanan saat pertandingan final atau kurangnya percaya diri si atlet. Dan yang ketiga ada hambatan semantik, yaitu bahasa tubuh yang disalahartikan atau istilah teknis yang belum dipahami. Contohnya, kode tangan yang diberikan pelatih bisa saja tidak dipahami oleh atlet. Untuk yang terakhir, sebagai penutup, dapat kelompok kami simpulkan bahwa komunikasi merupakan fondasi utama dalam dunia olahraga karena menjadi kunci koordinasi dan kerjasama di dalam tim. Setiap unsur komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, media, hingga feedback, harus berjalan efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun, dalam praktiknya, komunikasi sering menghadapi hambatan atau noise yang bisa memengaruhi performa tim. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas, tepat, dan efektif sangat berperan dalam meningkatkan keberhasilan dan prestasi dalam olahraga. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.